Ajian Jalatunda, pengendali tanah dan gempa. Rahasia ilmu gaib dari perut Gunung Jawa. Asal-usul Ajian Jalatunda. Di tanah Jawa yang syarat akan legenda dan ajaran leluhur, tersembunyi sebuah ilmu kuno yang dikenal hanya oleh segelintir orang sakti, Ajian Jalatunda. Nama ini diambil dari sebuah situs mata air purba di Dieng, namun sesungguhnya ajian ini jauh lebih tua dan misterius. Dalam naskah-naskah kuno yang disimpan para empu, Jalatunda bukan hanya sebuah sumur atau situs ziarah, tetapi kunci untuk mengendalikan kekuatan alam, tanah dan gempa bumi. Ilmu ini diyakini diturunkan langsung dari para resi dan brahmana masa kerajaan Hindu-Buddha di Jawa Tengah, terutama pada masa kerajaan Medang dan Mataram kuno. Para raja yang mempelajari ajian ini disebut mampu menggetarkan bumi tanpa menyentuhnya, menggoyangkan tanah untuk mengusir musuh, atau bahkan menyegel energi gempa agar tak menghancurkan rakyatnya. Ilmu langka yang tidak bisa sembarang dipelajari. Ajian Jalatunda bukan ilmu untuk sembarang orang. Untuk bisa menembus gerbang pelajaran ajian ini, seseorang harus berpuasa selama 7 siklus bulan mati, bermeditasi di tempat-tempat berenergi tinggi seperti Gunung Lawu, Gunung Merapi, atau Kawah Jalatunda sendiri. Tidak menyentuh logam selama puasa, karena logam dipercaya mengganggu resonansi tanah. Melakukan pembacaan mantra kuno dalam bahasa Kawi, yang hanya diturunkan secara lisan oleh seorang empu utama. Konon, ada 3 lapis kekuatan dalam ajian Jalatunda. Kekuatan rasa bumi mampu merasakan getaran sekecil apapun dari tanah, bahkan sebelum gempa terjadi. Ajian Gegar Bawana menyalurkan energi dari dalam tubuh ke dalam tanah, hingga menyebabkan getaran lokal yang mampu melumpuhkan pasukan musuh. Segel bumi ilmu tertinggi, mampu menenangkan gempa, menahan retakan tanah, atau bahkan menutup lubang neraka yang terbuka karena gangguan spiritual. Catatan rahasia dari para leluhur. Di sebuah naskah yang disebut Serat Tanah Retak, yang konon disimpan secara rahasia di lereng Gunung Merbabu, terdapat tulisan bahwa ajian Jalatunda pernah digunakan oleh seorang raja dari kerajaan Medang untuk menghentikan gempa besar yang nyaris menelan candi-candi suci. Disebutkan pula bahwa dalam perang antara kerajaan Jawa dan serangan dari luar, seorang prajurit kinasih bernama Rakyan Dipa menggunakan Jalatunda untuk menenggelamkan pasukan lawan ke dalam tanah. Tanpa pedang, tanpa tombak, tanah di bawah kaki musuh tiba-tiba terbuka dan menelan mereka hidup-hidup. Tempat-tempat bertuah ajian Jalatunda. Selain sumur Jalatunda di Dieng, beberapa lokasi yang dipercaya menyimpan sisa energi ajian ini antara lain Gunung Merapi, sumber energi panas dalam bumi yang diyakini sebagai titik meditasi para empu Jalatunda. Candi Ijo, tempat para resi bertapa dan menyimpan mantra getar bumi. Lembah Progo, area di mana pasukan gaib tanah pernah dipanggil untuk menjaga istana dari musuh tak kasat mata. Mantra sakral ajian Jalatunda. Mantra utama yang disebut-sebut sebagai kunci getar bumi adalah Jala Bumi, Tunda Rasa, Gegar Jiwa dalam Sukma. Tanah dadi sabda, bumi dadi daya, aku siji karo jagat. Artinya, sang pengamal bersatu dengan tanah, dan tanah menjadi perpanjangan kehendaknya. Daya bumi pun akan mengikuti arah rasa dan kehendak sang pemilik mantra. Namun, disebutkan pula bahwa mantra ini tak akan mempan tanpa keselarasan batin. Mereka yang tamak atau menyalahgunakannya justru bisa diseret oleh bumi itu sendiri. Peristiwa-peristiwa aneh yang terhubung dengan ajian ini. Beberapa peristiwa gempa yang tiba-tiba reda tanpa sebab ilmiah di Jawa Tengah dan Jawa Timur sering dikaitkan dengan ilmu penyeimbang tanah yang diwarisi oleh sedikit orang. Pada 1980-an, seorang spiritualis di lereng Merapi mengaku memanggil kekuatan Jalatunda untuk menahan longsor besar di daerah Magelang. Anehnya, longsor berhenti tepat di perkampungan, seolah-olah dibendung oleh kekuatan tak kasat mata. Di tempat lain, sebuah sumur tua di lereng Gunung Lawu yang dikenal dengan nama Telaga Niaga, disebut-sebut sebagai tempat seseorang bisa mempelajari bayangan getar tanah dari cerminan air. Mereka yang bisa melihat tanah bergoyang di permukaan air dipercaya punya potensi menguasai Jalatunda. Bahaya menyalahgunakan Jalatunda. Tak sedikit pula kisah tragis mereka yang mencoba menguasai Jalatunda tanpa restu. Ada seorang dukun muda yang mencoba menggunakan ajian ini untuk menggertak lawan bisnisnya, dan konon tanah di bawah rumahnya sendiri amblas saat tengah malam. Penduduk sekitar hanya menemukan lubang besar dan batu seperti habis terbakar. Ajian ini memang bukan untuk kebanggaan atau kekuasaan, tapi untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan jagat raya. Ajian yang masih hidup dalam bisikan gunung. Meski tidak lagi dipelajari secara luas, ajian Jalatunda tetap hidup dalam nyanyian angin dan bisikan tanah di Jawa. Para spiritualis meyakini bahwa saat bumi kembali murka dan gunung mulai berbicara, ajian ini akan menemukan pewaris sejatinya, bukan orang kuat, tapi orang yang mampu mendengar detak hati tanah. Dan jika saat itu tiba, bumi akan bergetar bukan karena murka, tetapi karena kehendak sang penjaga Jalatunda telah dibangkitkan kembali.